Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Gigi Prasongko, NIM 074 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang routing statik dan mensimulasikannya ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, routing statik adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju itu secara manual. Nah, ciri-ciri routing statik adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Yang kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, penggunaan routing statik ini dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Jadi, penggunaan routing statik ini bisa digunakan pada jaringan yang berskala kecil. Nah, cara kerja routing statik itu ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Nah, keuntungan menggunakan routing statik yaitu meringankan kerja prosesor router, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Routing statik lebih aman dibandingkan routing dinamis, dan routing statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dan dengan tujuan membajak traffic. Nah, kerugian menggunakan routing statik yaitu administrator jaringan harus mengetahui semua informasi dari masing-masing router yang digunakan. Yang kedua, hanya dapat digunakan untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, administrasinya cukup rumit dibandingkan routing dinamis. Yang keempat adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data routing statik yang dilakukan secara manual. Nah, kita di sini harus melakukan percobaan melibatkan 3 router, dan masing-masing router memiliki network di bawah ini seperti gambar berikut. Nah, langkah percobaannya adalah buatlah simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router IP, address PC, netmask, dan gateway PC. Nah, di sini saya sudah mensimulasikannya. Nah, ini di sini sudah sesuai dengan percobaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Di sini pada PC1 terdapat IP dengan IP dari PC1 yaitu adalah 192.168.1.1, subnet masknya adalah 255.255.2.55.192, gateway-nya adalah 192.168.162, dan DNS servernya adalah 33.33.33.1. Nah, ini PC2 dan IP address 192.168.1.65, subnet masknya sama, default gateway-nya 192.168.1.126, dan DNS servernya sama yaitu 33.33.33.1. Nah, di sini pada sebelumnya sudah saya isi, jadi kita tinggal ngecek saja. Yang PC3 ada 192.168.1.253. ini untuk IP dari PC3. Nah, subnet masknya yaitu adalah 255.255.2.55.128, gateway-nya 192.168.1.254, DNS servernya adalah sama yaitu 33.33.33.1. Kemudian kita ke router 1. Sebelum ke router 1 kita lihat dulu ini always support. Nah, di sini pada router 1 itu terhubung dengan keterangan FA0/0, FA/1. Ini menandakan bahwa hubungannya adalah dari PC1 ke router 1 itu adalah FA0/0 ini. Nah, kita lihat di config untuk
subnet ini ke flash Ethernet 0. Flash 0 ini menghubungkan ke PC1 yaitu dengan IP address 192.168.1.62. Nah, dengan subnet mask 255.255.2.5.192. Nah, di sini port statusnya di-on-kan. Nah, ini untuk ke PC2 yaitu 192 dengan IP 192.168.1.126. Nah, subnet masknya itu sama dan port status di-on-kan. Nah, di sini router 1 dengan router 2 itu keterangannya adalah ini serial 2/0. Ini menghubungkan ke router 2, jadi kita ke IP router 2 yaitu 12.12.12.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian ke serial 3 ini menuju ke router 3. Ini hubungannya itu dengan IP address 13.13.13.1 dan subnet masknya sama dengan serial yang kedua itu 255.255.255.0. Nah, port statusnya semua di-on-kan. Kita cek ke router 2, config. Ini flash Ethernet 0 itu dari router ke PC3, router 2 ke PC3. Nah, IP address dari PC3 yaitu 192.168.1.254 dengan subnet masknya 255.255.128. Port status harus di-on-kan. Kemudian kita ke serial 02. Serial 02 ini terhubung dengan IP address 12.12.12.2 dan subnet masknya demikian. Kemudian serial 3 slash 0 ini menghubungkan ke router 3 dengan IP address 23.23.23.2, subnetnya demikian. Nah, kita ke router 3. Router 3 ini dari flash Ethernet 0 ini menghubungkan ke server 1, yaitu server 1 adalah dengan IP address 333.3.3. Kemudian ini ke server 2. Nah, ini ke router 1. Ini ke router 2 dan ini ke router 1. Kemudian ke server 1. Di sini server 1 diisi dengan gateway 33.33.33 dengan DNS servernya 33.33.33.1 dan Ethernet 0 ini adalah IP addressnya, subnet masknya, dan jangan lupa port status di-on-kan. Begitu pula server 2, lihat ini gateway-nya 43.43.3, servernya 43.43.1, internet, IP address-nya 43.43.1. Selanjutnya kita kembali lagi. Nah, isikan tabel routing statik setiap router sebagai berikut. Nah, di sini pada simulasi paket tracer saya itu saya sudah menambahkan. Nah, caranya menambahkan yaitu dari routing statik. Nah, di sini saya sudah tambahkan sesuai ketentuan. Di situ sudah ada ketentuannya network, mask, dan gateway, network atau gateway. Nah, di sini itu saya sudah menambahkan. Cara menambahkannya, network sini tinggal ketik saja sesuai dengan ketentuan ini. Kemudian kita langsung saja ke simulasinya, yaitu pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Nah, di sini kita ke mode simulasi.
edit filter. Nah, di sini yang dicentang adalah IJMP. Kita lakukan uji cobanya. Kirimkan paket simpel dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC2. Kita lihat. Bentar, ada kesalahan. Kita coba lagi PC1 ke PC2. Dari PC1 melewati router 1, kemudian ke PC2. PC2 mereplay, lewati router lagi, dan ke PC1 lagi. Berhasil. Kemudian dari PC1 ke PC3. Kita coba dari PC1 ke PC3. Di sini melewati router 1. Dan ada kesalahan lagi. Kita coba lagi dari PC1 ke PC3. Melewati router 1, melewati router 3, mereplay, kemudian kembali lagi. Berhasil. Paket berhasil dikirim sampai ke router 1. Biar tidak terlalu ramai. Terus yang kemudian adalah PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Lihat, melewati router 1. Ada kesalahan lagi. Kita coba lagi PC1 ke server 1. Melewati router 1, router 3, dari ke server 1, server 1 mereplay, kembali ke router 3, router 2, kembali ke PC1. Berhasil. Kemudian PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Coba dari router 1, kemudian router 3. Kesalahan lagi. Kita coba ulang. PC1 ke router 1, kemudian ke router 3, kemudian ke server 2, server 2 mereplay, kembali ke router 3, melewati router 1, dan kembali ke PC1. Kemudian PC1 server 2, PC3 ke PC1, PC3 ke PC1. Router 1, PC1 mereplay, kembali lagi. Berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC2. Kita coba PC3 ke PC2. PC3 melewati router 2, kemudian ke router 1, melalui PC2, kemudian kembali lagi di replay. Nah, berhasil. Kemudian dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita melalui router 2, kemudian ke router 3, server 1 di replay, kembali lagi. Berhasil. Kemudian PC3 ke server 2. PC3 server 2.
berhasil. Kemudian kita cek lagi PC3, kemudian server 1 ke server 2, server 1 server 2, coba melewati routing 3 ke server 2, kemudian di replay, berhasil, kita delete, kemudian server 1 ke PC1, PC2 dan PC3, server 1 ke PC1, coba lewati router 3, berhasil. Terus server 1 ke PC2, berhasil. Kemudian server 1 ke PC3, melewati router 3, router 2, PC3, di replay, berhasil. Uji coba pada yang ketiga ini sudah kita lakukan dan hasilnya sudah berhasil. Setelah selesai membuat simulasi pada poin ketiga, kembalikan ke mode real time lalu coba melakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Jadi kita akan men-tracingnya. Kita ke mode real time. Nah, di sini cara men-tracernya seperti ini. Klik saja pin 1 di command prompt tracer dari PC1 ke PC2. Nah, kita lihat dari IP dari PC2. PC2 yaitu ber-IP 192.168.1.62. Lihat, ini melewati komplit dan ini melewati router 1. Kemudian PC1 ke PC3. PC3 dengan IP 192.168.1.253. Ini komplit melewati router 1, 192, kemudian 12. Kemudian kita ke PC1 ke server 1. Nah, server 1 dengan IP tracer 23.33.33.1. Ini pada ke router PC1 ke server 1 tracernya komplit. Kemudian PC1 ke server 2. Ini kan PC1, sekarang PC2. Tracer PC2 server 2 dengan IP 43.43.43.1. Ini tracer komplit. Kemudian sudah kita ke PC3. Command prompt tracer dari PC3 ke PC1. PC1 dengan IP 192.168.1.1. Coba tracer komplit. Kemudian tracer dari PC3 ke PC2 dengan IP 192.168.1.62. Tracernya cukup komplit. Kemudian PC3 ke server 1 dan ke server 2.
jadi ke tracer dengan IP server 1 yaitu 33.33.33.1. coba tracernya komplit, kemudian ke server 2 43.43.43.1. ini tracer komplit. Server 1 sudah, server 2 sudah, kemudian kita beralih dari server 1 ke server 2. Server 1 caranya sama saja, desktop, command prompt, tracer. Dari server 1 ke server 2 dengan server 2 dengan IP 43.43.43.1 komplit. Kemudian server 1 ke PC 123. Jadi tracer ke IP 192.168.1.1 nya komplit. Kemudian ke PC 2 dengan IP 192.168.1.62 tracer komplit. Kemudian ke 192.168 ke PC 3 yaitu 1.2.253. Kita coba lagi tracer 192.168.1.253. coba nah tracer komplit. Mungkin ini tadi ada kesalahan spasinya, jadi tracer komplit. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya Kiki Prasongko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.